Kita sering mendengar banyak korban tindak kekerasan yang mengatasnamakan agama. Ini Barometer Spesial Stop Kekerasan Atas Nama Agama dengan narasumber Nasarudin Umar, Azumardi Azra, Romo Muji Sutrisno, Hanung Bramantya, Reverend Lu and Breya, Imam Sayyid. Dan pembawa acara kita, Valerina Daniel. Maha dermawan, maha kuasa dan karim, tukar biar jadi setiawan tiap pengkhianat dan zalim. Itulah buatmu tak sukar ya Allah Rahman wa Rahim. Bumi olehmu diputar ya Rabbal Alamin. Bumi olehmu diputar ya Rabbal Alamin. Amin. Amin, amin ya ilahi, amin, amin ya ilahi, amin, amin ya ilahi, amin, amin ya ilahi, amin. Halo, selamat malam saudara. Senang sekali saya Valerina Daniel dapat kembali menjumpai Anda malam hari ini. Terima kasih juga selamat malam kepada teman-teman dari Universitas Negeri Syarif Hidayatullah dan Universitas Paramadina. Ya, saudara, seperti lagu debut tadi yang berjudul Doa Rakyat, mungkin satu doa rakyat yang akhir-akhir ini sering dipanjatkan adalah stop kekerasan atas nama agama. Seperti kita ketahui, akhir-akhir ini kekerasan atas nama agama banyak terjadi di masyarakat. Ada yang mengatakan ini adalah bagian dari satu kebebasan berkelompok, kebebasan beragama dalam kerangka demokrasi. Nah, solusi apakah yang harus kita ambil untuk menyikapi permasalahan ini di masyarakat? Itulah yang akan kita perbincangkan pada malam hari ini dalam program Barometer Spesial Stop Kekerasan Atas Nama Agama. Bulan ini tepat setahun lalu, Cikesik berdarah. Gambar ini menjadi saksi bagaimana kekerasan atas nama agama terjadi. Dengan meneriakkan nama Tuhan, 3 warga Ahmadiyah dibunuh secara mengenaskan, 6 lainnya luka berat, meninggalkan trauma warga. Tetapi 5 bulan kemudian, 12 orang yang dianggap bertanggung jawab hanya divonis 3-6 bulan penjara. Bukan hanya jemaat Ahmadiyah sulit beribadah, jemaat Kristen di GKI Yasmin yang telah dimenangkan di tingkat Mahkamah Agung pun masih harus beribadah di jalan raya. Itu pun terus diintimidasi dari sekelompok orang yang mengatasnamakan warga yang merasa keberatan. Padahal belakangan diketahui kebanyakan mereka berasal dari luar wilayah tersebut. Sebelumnya, pada hari lahir Pancasila yang sejatinya harus menghormati keberagaman, dinodai oleh pemukulan massa Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama oleh kelompok Front Pembela Islam FPI. Aksi kekerasan tampaknya terus identik dengan organisasi ini. Bahkan kantor pemerintah,
Kementerian Dalam Negeri pun dirusak saat demonstrasi perda anti miras. Isu pembubaran ormas pun mengemuka. Di Bundaran HI, sekelompok masyarakat menggelar unjuk rasa Indonesia Damai Tanpa FPI. Pro dan kontra pembubaran FPI pun merebak di berbagai daerah. Semua mempunyai alasan masing-masing. Kekerasan atas nama agama mewarnai perjalanan bangsa ini. Dengan motif jihad, pelaku menebar teror. Bom Bali menewaskan lebih 200 orang. Banyak yang sudah tertangkap dan dipenjara, tetapi kegiatan teror mengatasnamakan agama tidak berhenti. Indonesia sudah jadi sorotan dunia, maka stop kekerasan yang mengatasnamakan agama sekarang juga. Ya baiklah saudara, kini kami akan mengundang narasumber yang akan hadir pada malam hari ini, yakni Bapak Nasaruddin Umar, Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Azumardi Azra, cendekiawan Muslim, Romo Moji Sutrisno, budayawan dan juga pemuka agama Kristen, serta Hanung Bramantyo, sineas Indonesia. Kita berikan tepuk tangan buat mereka. Iya, silakan. Oke, baik. Tadi kita sudah sama-sama menyimak rangkuman dari ataupun pesan dari dialog kita malam hari ini, yakni stop kekerasan atas nama agama. Mungkin saya bertanya dulu kepada Mas Hanung, sebagai seorang yang mungkin baru-baru ini mengalami satu bentuk kekerasan dalam artian produksi ataupun produk dari seorang sinias kemudian dilarang untuk beredar karena dikatakan itu akan mungkin melanggar norma-norma agama dan pluralisme di Indonesia. Apakah Anda juga merasakan hal demikian? Apakah ini bagian dari kegelisahan Anda juga adanya kekerasan atas nama agama? Pada dasarnya film saya itu biasa. Itu maksud saya itu tema-tema yang sudah lama. Artinya tentang perbedaan antara kultur Cina, kemudian Jawa, terus kemudian ada Islam. Itu kan bukan barang baru kan. Semboyan kita aja udah Bhinneka Tunggal Ika itu. Artinya pada awal saya membuat film itu, saya dalam kacamata yang positif saja bahwa masyarakat akan menganggap ini cerita fiksi dan tidak menimbulkan reaksi apapun gitu. Tapi pada saat kemudian itu selesai diproduksi dan kemudian diprotes, Anda merasakan itu sebuah tekanan terhadap Anda? Secara langsung tidak, kecuali melalui sosial media ya. Ya, karena seperti apa contohnya? Ya Twitter, Facebook gitu kan. Terus karena memang ada YouTube gitu kan. Jadi adik saya yang ada di Mekah gitu kan tiba-tiba terus ngasih email ke saya dan memaki-maki saya gitu kan. Dan padahal film belum tayang itu gitu. Dan membuat saya akhirnya terus sedemikian besarkah reaksi masyarakat. Dan saya menjadi berpikir ada yang sampai kemudian mencaci maki saya, membuat bahwa kamu membuat pemurtatan terhadap umat Islam gitu kan. Saya kemudian berpikir berapa jam sih mereka nonton film dalam sehari itu, dan apakah mereka mau gitu kan. Masyarakat mau, Anda mau bahwa kebenaran hidup Anda ditentukan oleh film gitu. Oke, bagaimana dengan Romo? Anda juga seorang budayawan, apakah Anda juga pernah punya pengalaman terhadap kekerasan atas nama agama ini? Ya, kalau filmnya Bung Hanung ini tanda tanya itu, dan kami sudah melihat ya, itu kan sebenarnya intinya seperti yang saya prihatinkan. Jadi Indonesia ini kan sebuah negara yang majemuk, beda agama, beda suku, dengan keragaman yang bukan main itu, kekayaan kita semua. Nah, ketika diingatkan oleh film Bung Hanung, mari kita belajar berbeda lagi. Apakah kemudian kita melihat kondisi sekarang dengan adanya kekerasan atas nama agama Islam itu dikatakan demikian, apakah itu menggambarkan Islam yang sungguhnya di Indonesia? Pasti tidak. Karena apa? Karena gerakan-gerakan seperti itu lebih banyak dipengaruhi oleh ide-ide transnasional ataupun gerakan-gerakan di tempat-tempat lain yang memang gemar melakukan kekerasan gitu. Kalau kita lihat apa yang terjadi di Irak, di Pakistan, di Afghanistan, dan di beberapa negara lain, bahkan juga di Yaman, di Syria, itu memang ada kelompok-kelompok yang memang senang menggunakan kekerasan atas nama agama, meletakkan bom pada hari Jumat di masjid, di pasar. Kalau kita baca running text di TV kita
pada hari Kamis, Jumat, dan Sabtu, hari-hari libur di negara-negara Arab, ya itu terjadi pemboman selalu begitu. Ya, dan sayang sekali justru itu yang banyak dikutip oleh media-media sehingga akhirnya blow up dan akhirnya orang melihat itu sebagai satu gambaran yang utuh dari suatu agama di Indonesia. Itu keliru. Saya kira masalahnya kemudian adalah di Indonesia itu memburuknya karena penegakan hukumnya nggak jalan, itu aja. Penegakan hukum. Nah, tentunya ada yang menyebabkan ini bisa muncul. Nah, itu yang akan kita bahas selanjutnya. Saudara, tetap bersama kami untuk mengetahui apa sebenarnya yang menyebabkan gerakan-gerakan seperti ini bisa muncul di masyarakat Indonesia.